waktu saya menjadi Kasat, setiap tahun prajurit saya yang meninggal itu sekitar 700 sampai 750 per tahun meninggal, Mas. 7 sampai 750, Pak. Iya, itu tidak saya hitung yang meninggal karena operasi. Oh. Tugas operasi Tugas maksudnya. gugur ya, Pak. Meninggal karena kecelakaan tidak saya hitung. Meninggal karena bunuh diri tidak saya hitung. Itu meninggalnya karena apa, Pak? Berdasarkan datanya itu, Pak. Karena yang disebut kalau dunia kesehatan penyakit tidak menular. Itu kan kayak di Mabes TNI juga kan, kayak dulu di apa namanya Mabes AD juga Pak Andika kan menyiapkan alat juga kan. Betul, Mas, betul. Itu kenapa tuh, Pak? Nah, begini, Mas. Jadi saya melihat, karena dari sejak saya baru lulus, saya punya kesempatan untuk waktu itu kursus ya. Iya. Kursus-kursus atau latihan di luar negeri. Nah, di situ saya mulai melihat, oh begini, negara maju ya, khususnya negara maju. Saya pelatihan maupun kursus di Perancis waktu itu, di Australia. Saya lihat, oh mereka ada yang namanya gym. Iya, Pak. Nah, di kita itu, di TNI khususnya, saya tidak melihat itu. Oh. Waktu itu ya. Oh iya, iya. Nah, sehingga saya lihat apa sih perbedaannya? Mereka rutin ke sana. Karena mungkin mereka di negara maju kan punya 4 musim. Iya. Jadi ada musim-musim di mana mereka nggak bisa olahraga di luar kayak kita. Oh, di kita kayaknya Ya, kapan kita aja ini bisa kan, gitu. Iya, kita ini kan tidak menyadari mungkin bahwa kita ini beruntung sekali. Iya. Sepanjang tahun kita bisa keluar, olahraga di luar. Nah, sehingga mereka mungkin ya menciptakan satu media maupun sarana yang mereka tetap bisa berolahraga walaupun suasananya dingin sekali. Nah, itulah gym. Tapi di lain itu juga saya lihat ada sainsnya, karena mereka membangun otot. Nah, sehingga postur, kalau kita lihat postur tentara negara maju itu ya memang lean ya, lebih lean, lebih sedikit yang gemuk misalnya. Tapi juga upper body muscles atau otot body bagian atas itu lebih terbentuk. Kita nggak bicara yang misalnya atlet, bukan. Iya. Tapi secara umum karena memang mereka kenal misalnya bench press, mereka udah kenal, udah jadi budaya mereka, Mas. Iya. Bench press buat dada, terus latihan back atau latihan sayap, kemudian latihan shoulder, pundak, itu sudah jadi kebutuhan hari-hari. Sehingga mereka beraktivitas akhirnya di militer, mau bawa ransel, bawa senjata, lebih siap. Karena itu kan memerlukan ini semua, Mas. Upper body muscles, otot tubuh bagian atas. Nah, kita enggak, kenapa? Sejak dulu yang selalu kita lakukan kebanyakan lari. Ya betul, kadang-kadang ada tambahan. Habis lari, push up, sit up, gitu aja. Tapi kan beda. Push up itu paling cuma sekali. Walaupun sampai nggak kuat ya. Sit up juga begitu. Padahal kalau latihan di gym, ada sainsnya. Justru push up itu nggak mungkin sekali. Minimal 5 kali. Maksudnya 5 set. Karena memang ada caranya. Nah, gitu-gitulah, Mas. Tapi saya juga menyadari kita mungkin nggak punya uang ya. Militer kita dana masih kurang. Sehingga untuk menyiapkan sarana untuk prajurit berolahraga ini nggak bisa. Akhirnya yang banyak terjadi apa? Kita bikin sendiri. Yang pipa, pakai semen. Nah, pakai semen, kaleng cat. Saya punya dulu, Mas. Sempat ngalamin juga, Pak. Ngalamin, Mas. Saya dinas di Aceh waktu itu, masih operasi militer waktu itu, tahun 93. Itu saya bikin. Jadi di pos saya itu ya gitu, ada. Di macam-macam bentuknya lah. Yang dumbbell, tapi kan ya bentuknya ya tidak proporsional. Gitu. Iya, betul, Pak. Nah, yang sebetulnya esensinya adalah menyiapkan upper body muscle. Jadi otot tubuh bagian atas sehingga mereka lebih siap ngapain aja. Membawa senjata, lebih siap bawa ransel berat. Karena kalau lagi operasi termasuk latihan, itu kan ransel kita isinya makanan 10 hari. Oh, itu berat, Mas. Apalagi harus jalan gitu, Pak ya, keluar masuk hutan gitu kan. Jalan, naik turun bukit gitu. Itu nggak ringan. Dan terus terang, ini pengalaman saya di tim-tim. Banyak prajurit-prajurit saya dan bahkan teman-teman perwira yang kemudian nekat untuk nuker
Kita kan nuker makanan. Bela-belain nggak usah makan nasi lah. Super mie aja. Hanya supaya ringan. Iya, Pak. Padahal kan nggak cukup, Mas. Jadi kilokalori manusia, kebutuhan manusia per hari kan ada. Ini teorinya ya, ada, Mas. 2150 kilokalori per hari. Iya. Dan nggak cukup kalau super mie 3 gitu kan, satu hari masuk tiap kali makan 1 jauh dari cukup. Gimana kita mau kemudian punya energi yang cukup, berpikir yang cukup? Karena protein itu, Mas, salah satu juga yang menyumbang tingkat intelektualitas. Protein itu. Iya. Makanya kalau Mas lihat sekarang kan begitu gencar pemerintah untuk menurunkan jumlah stunting, anak stunting. Caranya apa? Dengan protein. Hanya itu. Jadi kita nggak menyadari. Nah, tadi kembali ke upper body muscle segala macam. Itu juga hubungannya dengan makanan. Jadi bukan hanya kita nge-gym doang, Mas, bukan hanya latihannya, tapi di gym juga disosialisasikan bahwa kita harus lebih banyak protein. Protein yang normal, Mas, ya, kebutuhan, ini teori ya. Kan per kilogram berat tubuh kita itu 0,8. 0,8 gram protein kebutuhannya. Jadi kalau saya 70 misalnya, kebutuhan protein saya 56 gram per hari. Gitu loh. Tapi kalau negara maju udah 2 kali lipat. Kebutuhan proteinnya itu. Kebutuhan protein udah dia konsumsinya udah di average, misalnya di Amerika untuk laki-laki udah 100 gram per hari. 100 gram protein. Kita aja mungkin yang 56 gram kalau berat saya 70, mungkin belum terpenuhi. Ya karena Mas Didi coba ingat-ingat aja. Kalau sekarang mungkin lebih bagus ya. Tapi waktu kita kecil, waktu kita remaja dulu kan ingat tuh. Makan itu pakai telur paling 1, itu pun jarang. Ya kan? Biasanya tahu, tempe, sayur ya. Bakso, Pak, seneng kadang-kadang. Bakso. Bakso proteinnya mana tuh coba? Nggak ada sama protein itu kan ya telur, ikan, daging. Gitu-gitulah. Nah, itulah kira-kira, Mas, yang berarti itu yang menginspirasi Pak Andika buat di tempat membangun pada saat saya memimpin. Iya, pada saat Pak Andika memimpin ya. Tapi di luar soal body atas itu, Pak, berarti diedukasi juga soal makanan asupannya itu ya, Pak. Itu yang banyak nggak tahu. Jadi bukan sebatas angka tapi bukan. Nah, sehingga saya berusaha karena apa? Saya tahu ini adalah usaha yang pasti butuh waktu, Mas. Mungkin puluhan tahun lah. Untuk merubah generasi ini lebih aware. Kalau di negara maju, Mas sudah ke sana tahu sendiri. Kalau kita misalnya ke Alfamart misalnya, makanan-makanan yang dibeli itu pasti dibaca dulu labelnya. Kan selalu kalau di sana harus ada label itu, Mas. Ingredientnya apa saja. Nah, sehingga termasuk kilokalorinya berapa. Kalau kita kan tidak terbiasa. Sampai sekarang pun saya yakin nih, Mas Didi deh. Generasi muda, kalau generasi saya udah jelas nih. Beli aja sih, Pak. Beli aja, ambil, nggak usah dibaca. Betul, Pak. Kita nggak terlalu sadar, nggak terlalu aware. Jadi saya berusaha untuk ngasih tahu yang sangat sederhana. Misalnya, saya mulai dari yang misalnya overweight. Karena itu sudah tanda, Mas. Kalau dia sudah, postur tubuhnya sudah lebih gemuk, nah itu udah tanda lah. Ini pasti nggak bagus makannya. Dan bukan hanya bentuk sebenarnya. Bentuk itu nggak terlalu penting bagi saya, bentuk tubuh ya. Yang lebih penting pasti nggak sehat. Pasti, Mas. Kalau udah over itu ya, Pak? Oh iya, pasti fat lebih banyak. Seperti tadi saya bilang ya, misalnya kita makan tadi antara protein dengan karbohidrat, energi yang dihasilkan tuh sama. 4 kilokalori per gram protein. Terus per kilogram protein. Terus 4 juga kilokalori per kilogram karbohidrat. Tapi kalau fat, energinya 9, Mas. 2 kali lipat lebih banyak. Dari per kilogram fat misalnya. Nah, dengan kita menyimpan lebih banyak fat di dalam tubuh kita, banyak berisiko. Apalagi jangka waktu panjang. Nah, itu loh, Mas. Makanya begitu saya temukan data waktu saya dinas ya, waktu saya menjadi kasat,
setiap tahun prajurit saya yang meninggal itu sekitar 700 sampai 750 per tahun meninggal, Mas. 700 sampai 750, Pak. Iya, itu tidak saya hitung yang meninggal karena operasi. Oh. Tugas operasi Tugas maksudnya. gugur ya, Pak. Meninggal karena kecelakaan tidak saya hitung. Meninggal karena bunuh diri tidak saya hitung. Itu meninggalnya karena apa, Pak? Berdasarkan datanya itu, Pak. Karena yang disebut kalau dunia kesehatan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu ya jantung, stroke, Hipertensi gitu. ya hipertensi, gula, gitu-gitulah. Iya. Itu jumlahnya begitu banyak. Berarti kan, waduh, memprihatinkan. Berarti kan mereka yang berusia di bawah 58. Iya, belum pensiun kan, Pak? Belum. Iya, masih aktif. Jadi bagi saya itu nggak tahu bagi orang, tapi bagi saya itu kehilangan yang menurut saya harus segera dihentikan. Oh. Nah, ternyata begitu saya ketemu hari-hari ya itu tadi. Banyak yang gemuk tanpa tahu. Yang kurus belum tentu sehat juga. Iya. Belum tentu dia sehat. Iya, Pak. Begitu kita gali ya benar. Gitu loh, Mas. Jadi pelan-pelan mulai dari yang gemuk saya tangkepin. Saya kasih tahu, saya tanya kebiasaan makannya. Oke, mulai besok kamu harus ikuti program saya. Iya. Jadi olahraganya mulai, padahal olahraga itu hanya membantu 30% aja, Mas. Iya. Yang 70% membantu makan. Pola makannya. Pola makan, Mas. Kan banyak yang nggak tahu tuh. Iya. Makannya yang gimana? Asal kenyang aja, Pak. Iya itu. Lebih dikurangilah karbohidrat. Dan kalaupun karbohidrat, sumbernya jangan yang gulanya banyak. Oh iya. Nah, gitu. Iya. Ini kan sementara, bukan berarti ini berlaku untuk semua dan untuk selamanya, enggak. Ya, ini dasarnya aja lah gitu. Dasar dan sementara saat dia harus menurunkan. Iya. Ya kan program ini kan selalu sementara. Misalnya setahun gitu. Jadi harus kurangi yang karbohidrat seperti nasi dia kurangi. Boleh nasi tetapi yang mungkin kadar guranya lebih rendah. Iya. Kan banyak sekarang ini. Iya. Atau roti tawar boleh, kentang boleh. Jangan dikasih yang manis-manis. Manis itu juga nggak boleh. Benar Iya, itu, Pak. Mas. Pak, itu berarti pas Pak Andika memimpin, yang Pak Andika terapkan itu berjalan tuh, Pak ya? Di semua kodam-kodam gitu sampai Waktu itu berjalan. pengawasannya langsung dari... Betul. Karena begitu saya kunjungan ke daerah juga saya lakukan itu. Dan mungkin Pangdamnya diminta sampai Danrem, Dandim Saya minta mengawasi. kawal. Iya. Dan gitu, saya Pak. kasih target waktu. Tahun depan harus laporan ke saya. Oh gitu, Pak? Iya. Sehingga mereka harus benar-benar dikawal. Tapi saya juga tidak tahu apakah itu berlanjut atau tidak. Iya, karena kan luas ya, Pak. Tapi apakah saya kemudian menyesal? Enggak juga. Kenapa? Saya yakin mereka-mereka yang waktu itu merasakan hasil, sukses story, Iya. turun berat badan, lebih, dan testimoni mereka masih banyak. Yang berhasil ya, Iya. banyak sekali. Misalnya, Pak? Misalnya mereka ringan dalam bergerak, nggak gampang ngos-ngosan, terus merasa lebih sehat, nggak gampang pusing lagi, ada nggak pernah pusing lagi. Nggak gampang ngantuk juga kali, Pak. Betul. Iya, Mas. Biasanya gitu kan, Pak? Apalagi kalau gula, Iya. kantung, Mas. Iya. Gitu lah.